Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada pagi hari ini. Mari kita bersama menyatukan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu pagi ini datang dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan, nyanyian berikut ini. Mentah Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya bagai orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan, mengaku dosa kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepada-Mu pagi ini ya Tuhan, mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara menggembalakan kehidupan kami, khususnya dalam sepanjang minggu yang telah berlalu, yang di dalamnya Tuhan memberkati kami. Tetapi kami sadar bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan,
Karena itu pada pagi hari ini, kami mohon Engkau mengampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata kepada saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sambut berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyambut pengakuan iman kita dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu tanggal 20 September 2020. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mau membaca, mendengar, merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, karuniakan hikmat akal budi kepada kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkannya, dan seterusnya
Firman itu akan senantiasa menjadi bahagian daripada kehidupan kami, menjadi bahan perenungan bagi kami dalam menjalani keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, kami berdoa kepadamu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-30 hingga pasal yang ke-34. Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman itu, memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut firman Tuhan itu dengan nyanyian berikut ini. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, pembacaan kita berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja atas kehidupan kita, yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh keberadaan hidup kita, bahkan mencakupi segala waktu dan tempat. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tentang biji sesawi. Biji sesawi sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu.
salah satu biji-bijian tumbuhan yang manfaatnya sangat banyak dan baik bagi kehidupan manusia. Biji sawi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minyak, rempah-rempah, bumbu yang sungguh sangat kaya dengan berbagai macam vitamin di dalamnya. Menurut literatur yang sempat saya baca bahwa ukuran biji sesawi itu kurang lebih 1 mm saja besarnya, 1 mm. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan adalah satu jenis biji yang paling kecil dari segala benih tumbuhan yang ada. Tetapi ketika benih biji sesawi itu yang kecil itu, yang tampak kecil itu, yang sangat sederhana itu, ditaburkan orang di atas tanah, maka biji itu akan berubah, mengalami perubahan, akan mengeluarkan tunas, akan bertumbuh menjadi besar, akan mengeluarkan cabang-cabang, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa di atas cabang-cabang pohon sesawi itu burung pun dapat bersarang, dapat bertengger. Dari hal yang terkecil, sangat kecil, dapat berubah menjadi besar, bukan saja dalam tampilan fisiknya, tetapi juga dari segi manfaatnya, kegunaannya, kapasitasnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui ilustrasi ini secara sederhana dan praktis dapat kita tarik satu garis pemikiran, pokok pikiran yang penting untuk kita renungkan, hayati dan amalkan dalam keseharian hidup kita. Bahwa sesuatu yang kecil sekalipun, yang baik, yang bernilai, yang menyangkut hidup dan kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita perbuat atas kehidupan kita di dalam dan melalui kehidupan kita, sekalipun sesuatu yang kecil sekalipun, kelihatan sederhana saja, itu dapat berubah menjadi sesuatu yang besar oleh pertolongan Tuhan, oleh tuntunan Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya kecil yang kita kerjakan, tetapi Tuhan menghendaki kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka itu dapat berubah menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Kita bisa melihat contoh-contoh dalam kehidupan kita. Seperti misalnya, sejak kecil kita membiasakan mengajarkan kepada anak-anak kita perkara kejujuran, belajar jujur. Maka kata-kata atau nasihat yang menganjurkan supaya anak-anak kita jujur, sportif, kemudian itu akan membentuk kepribadiannya yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu tampil sportif, selalu tampil, selalu menyatakan sesuatu dengan sejujur-jujurnya. Kita mengalami pengalaman seperti itu. Demikian juga dengan
sesuatu yang terkait dengan ketekunan atau keuletan atau kerajinan, kesungguhan untuk melakukan sesuatu yang kita kerjakan. Kebiasaan seperti itu yang kita lakukan dari kecil, itu kemudian akan dapat merubah kehidupan kita, dapat merubah kepribadian kita, dapat menjadikan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh penuh dengan rasa tanggung jawab yang besar. Orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat bertanggung jawab, orang yang memiliki kredibilitas yang kuat. Jadi segala sesuatu, apapun yang sekecil apapun yang kita lakukan, sederhana saja dalam tampilannya, tetapi kalau yang kecil itu kita kelola, kita sentuh dengan upaya-upaya pengelolaan, kita kembangkan, kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kemudian hal yang kecil itu dapat merubah atau dapat berubah menjadi besar, dan itu berguna bagi kehidupan kita. Ini satu pokok pikiran penting yang patut kita renungkan dalam keseharian kita, saudara-saudara, bahwa kita tidak boleh jemu-jemu melakukan perbuatan yang baik, melakukan apapun yang hanya tampak sederhana kecil dalam keseharian kita, karena sesuatu yang kecil itu kita percaya, kita yakini dapat berubah menjadi sesuatu yang besar, dapat mendatangkan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan kita. Ada banyak kisah-kisah, cerita-cerita pemimpin-pemimpin dunia yang telah sukses, telah berhasil, yang terkenal, tersohor, bahwa mereka pada umumnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Mereka pada umumnya adalah orang yang berasal dari keluarga yang sederhana saja, yang lahir dan dibesarkan dalam keseharian yang serba bersahaja, lewat praktek dan cara hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka lahir, hidup dan bertumbuh, mereka selalu disentuh dengan upaya-upaya pemberdayaan sumber daya manusia. Diajar jujur, diajar bertekun, diajar rajin, diajar menghormati sesamanya, sehingga kemudian hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara, itu membentuk kepribadiannya menjadi kepribadian yang sungguh-sungguh kuat kokoh, menjadi kepribadian yang tangguh, yang ulet, yang tidak punya rasa putus asa, menjadi seorang yang sungguh-sungguh fighter dalam melakukan perjuangan hidup, orang yang sungguh-sungguh memiliki mentalitas kerja dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan kemudian mereka menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin yang besar. Padahal awalnya mereka hanya disentuh dengan nasihat-nasihat yang kecil dan sederhana, tuntunan-tuntunan yang biasa-biasa saja, nasihat yang tidak terlalu hebat, tetapi kemudian dapat berubah menjadi sesuatu yang besar, mengubah kehidupan orang itu menjadi luar biasa. Di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia,
yang tampaknya, yang kelihatannya kecil saja, biasa-biasa saja, tetapi ketika Tuhan menghendaki itu kita melakukannya dan kita melakukannya, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberkati itu, dan itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat yang besar bagi kehidupan kita di kemudian hari. Karena itulah saudara-saudara, kita juga gereja, dalam kerangka kita menjalankan tugas kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak boleh merasa jemu, kita tidak boleh merasa enggan untuk melakukan apapun yang kita yakini dapat mendatangkan perubahan bagi kehidupan dunia ini. Misalnya saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya dalam kesehariannya selalu membiasakan diri rajin membersihkan lingkungan hidup, membiasakan diri menghormati tetangga, membiasakan diri menolong sesama. Maka kemudian perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang kecil yang sederhana saja itu dapat merubah citra gereja itu, citra orang Kristen itu, bahwa orang Kristen itu sungguh-sungguh adalah orang yang baik. Maka dengan demikian saudara-saudara, Tuhan akan dipermuliakan, diagungkan melalui kehidupan kita, padahal kita hanya mempraktekkan hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang sederhana saja. Tetapi ketika itu terus-menerus disentuh dengan semangat hidup beriman, maka hal yang kecil, benih yang kecil itu, benih kebenaran itu, benih kebaikan itu, nilai-nilai kehidupan itu dapat bertumbuh menjadi besar dan mendatangkan perubahan-perubahan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali menyatakan syukur kita diiringi nyanyian berikut ini. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, mensyukuri firman-Mu. Berkati firman-Mu, ajar kami untuk terus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, sekalipun itu kelihatannya kecil dan sederhana, kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus terus bekerja, Tuhan bekerja untuk merubah itu menjadi sesuatu yang besar dan berguna bagi kehidupan ini. Kami bersyukur pada hari ini, mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara, memberkati kami, khususnya dalam sepanjang minggu yang telah berlalu. Ada sukacita dan bahagia, rasa syukur kami kepada Tuhan, khususnya kami yang berulang tahun, jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun dalam bulan ini. Tuhan berkati pengucapan syukur mereka masing-masing. Demikian dalam keseharian kami, bahwa sekalipun kami masih diliputi oleh suasana yang mencekam karena ancaman pandemi corona, tetapi dalam kenyataannya kami tetap berada dalam keadaan yang baik karena Tuhan yang menyertai, melindungi kami. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kekasih kami Bapak YB Pemuso, Bapak dan Ibu Rapang, Bapak Roy Rustam, Bapak Randy Jabah, kekasih kami Ibu John Pasai, Anak Arjen Robin,
Ibu Yuliana Lande dalam proses pemulihan. Kekasih kami Bapak Matius Sini, Ibu Yuni Mangin, orang tua kekasih kami Bapak Herdi, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilalu, Bapak M Tang Diunggah, Mama Nesar, orang tua dari Bapak Angga, kekasih kami Bapak Putri dari Bapak Lukas Sampe, orang tua Bapak dan Ibu Lukas Sapa, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, keluarga Bapak Profesor Imran, keluarga John Pagalla, dan seluruh warga jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kondisi sakit, mengalami kelemahan tubuh, atau karena faktor ketuaan sehingga mereka harus bergumul dengan penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan. Kami serahkan kehidupan mereka semua, karuniakan hikmat akal budi, semangat dalam menjalani kehidupannya. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Di tengah-tengah keseharian mereka, Tuhan berkati, Tuhan gembalakan. Tuhan peliharakan mereka. Dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Generasi muda kami, anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, sedang dalam masa-masa penuntutan ilmu pada segala jenjang pendidikan, Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, kemanapun dan dimanapun mereka berjuang berusaha. Mereka yang sudah bekerja dimanapun, baik di kota Makassar ini ataupun di perantauan, Tuhan hadir di sana menggembalakan mereka. Karuniakan hikmat akal budi, semangat untuk melakukan pekerjaan itu, dan keyakinan yang sungguh bahwa dalam setiap pekerjaan perbuatan baik yang mereka lakukan, yang sekecil apapun, Tuhan akan mendatangkan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja Protestan Indonesia Luwu dalam segala tugas panggilannya. Tuhan berkati kami semua selaku hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat kami masing-masing pada segala tataran. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami datang berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Khususnya dalam menghadapi pandemi corona yang masih terus menjadi pokok pergumulan dunia, Tuhan tolong pemerintah kami, semua pihak terkait, supaya kami mampu mengatasi kondisi yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa di surga, sepenuhnya kehidupan kami pada hari ini, dan seterusnya ke depan sepanjang minggu ini, minggu mendatang. Tuhan berkati kami semua, gembalakan kami, biar kami senantiasa hidup dengan penuh syukur, sukacita di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang siang dan malam memberkati kami, kehidupan kami. Sempurnakan segala doa syukur kami, persembahan-persembahan syukur kami yang kami berikan kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Rindukah kau dapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap
meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Yang